pie teflon kayak gini dulu sempat viral banget, tapi gue mau bikin versi coklatnya nggak pakai mixer dan pakai takaran sendok aja. Jadi super duper praktis, bisa jadi ide buat takjil atau jualan. Pertama buat kulitnya dulu, basically tinggal campur aja semua bahannya, jadi gampang, pakai tangan lebih enak, ulennya sampai nggak lengket lagi ke wadahnya. Abis itu dikasih ke teflon, ratain dan padat-padatin. Tusuk-tusuk pakai garpu juga jangan lupa. Lanjut buat isiannya sama, campurin juga aja semua bahannya. Ini sebenarnya bisa diganti sih bubuk coklatnya pakai matcha atau apa kayak gitu, jadi bisa kreasin sendiri. Disaring dan dimasak deh pakai api paling kecil, masak 25 menitan dan ditutup. Nah btw ini gue masaknya pakai kompor kaca loh. Ini kompor kaca Kokana, mewah dan estetik banget ya. Dia lebih awet, pakai kaca tempered dan tenang aja, lebih kuat dan gak gampang pecah. Jadi aman dan cepat bersih juga. Ada fungsi ganda, ini bisa ditanam atau ditaruh di meja gitu aja, soalnya dia punya kaki dan ada sistem pengunci gasnya juga. Kalian bisa cek kompor kaca Niko Kokana dan varian lainnya tersedia di website toko hijau atau toko oren. Dan ini udah jadi deh, gampang banget kan, enak juga, manisnya pas dan kulitnya renyah. Jadi cobain juga Gi. Oke, bye bye. Assalamualaikum mams, kali ini aku bikin bolu sarang semut yang lembut, legit, dan full bersarang. Langkah pertama, siapkan pan. Aku pakai fry pan cookware dari Idealife. Masak gula pasir hingga menjadi karamel. Kemudian tuang air panas perlahan. Masak hingga karamel benar-benar larut. Di wadah lain kita masukkan telur, kental manis, dan juga pasta vanila. Aduk-aduk menggunakan mixer. Tambahkan terigu, tapioka, soda kue, dan baking powder sambil diayak. Kemudian kita aduk hingga tercampur rata. Tuang air karamel, aduk-aduk-aduk. Terakhir masukkan margarin cair, aduk hingga tercampur rata lalu saring. Selanjutnya kita aduk perlahan. Masukkan ke dalam loyang ukuran 20 cm yang atas bawahnya sama. Kemudian kita oven, gunakan api bawah saja di suhu 170 derajat selama 4 Bikin bolu mentega ekonomis pakai 6 bahan aja yuk. Kabarin lewat FYP jam berapa ya. Pertama, kocok margarin cake and cookie dan gula halus sampai mengembang. Aku pakai hand mixer MX200 dari Mito yang lowat dengan 5 kecepatan plus turbo. Lanjut, masukkan 3 telur bertahap sambil di mixer dan kasih vanilla essence ya. Terakhir, tuang tepung terigu, mixer sebentar, tambahkan meses, aduk rata. Udah deh, tuang ke loyang dan oven. Aku pakai electric oven hitam O777 dari Mito yang lowat ada 3 knob pengatur api, suhu, waktu, dan panasnya merata. Ya samaan, pas sudah jadi, serius bolunya lembut dan enak banget. Next, bikin apa? Semuanya, hari ini aku bikin brudel cake kukus. Ini cuma pakai 1 telur aja, hasilnya super banyak. Kalau kalian pakai cup yang lebih kecil, ini hasilnya bisa 2 kali lipat. Rasanya juga enak banget loh. Cara bikinnya juga gampang banget. Kalian pasti bisa deh buat bikin sendiri di rumah. Pertama kita campurin dulu nih telur, gula pasir, kental manis, garam, dan juga margarin. Nah, semua bahan ini akan kita aduk hingga tercampur dan gulanya agak larut kayak gini. Terus tambahkan dengan ragi instan, diaduk lagi. Kemudian kita masukkan bahan kering, ada tepung terigu, ini diayak biar nggak bergerindil. Nah, lanjut kita akan tuang santan. Ini santannya dimasukkan bertahap aja sambil diaduk. Kalau udah dimasukin semua santannya, kita aduk-aduk hingga tercampur rata. Teksturnya akan kental seperti ini. Nah, ini adonannya udah jadi, tapi ini akan kita diamkan dulu selama 45 menit. Kalau udah tuh busanya bakal banyak banget. Kita aduk-aduk dulu sampai busanya hilang. Kalau udah tinggal tuang aja ke dalam cetakan. Aku pakai cup kayak gini ya, dituangnya setengah cetakan aja, terus kasih topping sesuaikan dengan selera. Nah, ini tinggal dikukus aja dan pastikan kukusannya udah mendidih dan uapnya juga udah banyak ya. Kemudian onde-onde anget, favorit siapa nih? Ternyata bikinnya gampang loh, terus juga bisa di stok. Jadi kalau kepingin tinggal goreng aja. Yuk kita bikin. Jadi ini bikin isiannya dulu, rebus kacang hijau kupas, jangan lupa kasih daun pandan. Nah, kalau udah setengah mateng, masukkan gula sama garam, masak terus hingga jadinya teksturnya seperti ini. Terus kalau udah dingin, itu bisa dibulat-bulatkan ya. Kalau udah, kita bikin untuk kulitnya. Ini juga gampang banget, campur tepung ketan, gula, sedikit garam, perasa vanila sama santan pakai setengah saset aja. Terus untuk airnya juga pakai yang suam-suam angetnya hingga teksturnya seperti ini ya. Jadi nggak terlalu padat dan nggak terlalu lembek juga. Kalau udah, langsung aja dipipihkan, beri isian dan langsung dibalur ke wijen. Lakukan terus, jangan lupa sambil ditekan-tekan supaya wijennya itu nempel. Kalau udah, cara gorengnya juga waktu minyaknya udah suam-suam panas gitu, baru dimasukkan sambil diaduk-aduk supaya nggak meletus. Kalau udah, bisa disajikan deh. Ini enak banget loh, selamat mencoba.